Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Genbiers? Kembali lagi bersama kami Genbi, Komisariat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Tentunya dalam podcast Genbi volume ke-4. Oke, kenalin, saya Adinda Wahyu dari tentunya Genbi Komisariat UIN 1 yang akan menemani Genbiers selama 30 menit ke depan, tentunya dalam podcast hari ini yang membahas sebuah tema yang luar biasa, yakni gemilang masa depan negeri dengan literasi sejak dini. Oke, dan kalau kita bicara nih masalah Genbi, tentunya tidak jauh dari yang namanya literasi, yang mana mengingat bahwa Genbi ini adalah komunitas sosial yang mana besar harapan kita sebagai anggota Genbi dan juga mahasiswa untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya dengan analisis prospek dan tantangan nih sumber daya manusia di bidang literasi ini seperti apa, ini kayaknya penting banget untuk kita bahas guna untuk mewujudkan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai frontliner dari Bank Indonesia. Untuk itu, kami telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Anang Prasetyo, pendiri dan pembina komunitas Padang Jinglang. Apa kabar Bapak? Baik sekali, Alhamdulillah Mbak Dila. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak, boleh dijelaskan sedikit komunitas Padang Jinglang ini sebenarnya seperti apa? Ya, jadi komunitas Padang Jinglang sendiri itu adalah aslinya komunitas bermain, cerita, bernyanyi untuk anak-anak. Tapi dalam perkembangannya akhirnya melibatkan mahasiswa karena ternyata banyak teman-teman saya yang ingin terlibat di dalamnya agar dia bisa menguasai teknik bermain untuk anak-anak, bercerita untuk anak-anak, dan juga berkreasi. Dan pada endingnya ternyata itu adalah menjadi bekal para mahasiswa itu untuk menjadi orang tua. Jadi kayak semacam materi parenting itu akhirnya. Gitu Madina. Oke, jadi dalam lingkup literasinya ini untuk anak dan juga mahasiswa ya? Iya, Bapak? betul sekali. Oke. Saya tertarik Bapak dengan kata-kata literasi ini. Sebenarnya ruang lingkup literasi ini seluas apa Bapak? Ada apa saja di dalam literasi? Iya, jadi dalam literasi yang saya pahami ya, jadi bahwa ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk ikra, bacalah. Nah, ternyata bacalah di situ ternyata pemaknaannya luas. Jadi tidak hanya apa yang kita baca dalam artian teks buku, tetapi justru adalah ayat-ayat kauniyah, alam-alam semesta itu. Jadi kejadian-kejadian fenomena kayak saya misalnya tahun 2009 melihat tuh anak-anak kok kenapa ya dia bermain sudah tidak ada lagi seperti zaman saya waktu kecil bermain petak umpet, kemudian permainan gebak soto dan sebagainya sudah tidak ada. Dan itu saya literate bahwa ini anak-anak berbahaya kalau kita biarkan. Karena apa? Saya melihat anak-anak itu hanya terjebak kepada permainan game. Waktu itu kan PS, kemudian permainan-permainan yang notabene menggunakan teknologi canggih lah. Tetapi itu justru menjauhkan anak-anak dari literasi dia dengan lingkungan sosialnya mereka. Bermain antar teman, bermain antar lingkungan, dia akan mengenal semuanya. Dan itu saya melihat literasi dalam konteks bahwa pentingnya anak-anak kita kembalikan sebagai anak-anak yang memiliki nilai sosial tinggi, nilai kreativitas, kemudian nilai-nilai permainan-permainan tradisional yang memberdayakan anak. Itu yang saya melihat menjadi keprihatinan, dan itu menjadi latar belakang berdirinya komunitas Padang Jinglang itu Pak Dinda. Oke. Dan sebenarnya literasi ini tidak hanya dalam konteks membaca dan menulis nih Pak, Tidak. melainkan juga dalam konteks bersosialisasi. Betul. Baik dari lingkungan di rumah ataupun sesama teman gitu. Iya. Bahkan dalam perkembangannya akhirnya yang paling saya utamakan sebenarnya adalah literasi terhadap diri sendiri. Itu ketika Rasulullah bilang bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu sesuatu yang dahsyat menurut saya. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Artinya apa? Kegelisahan secara psikologis hari ini ya Mbak ya, saya melihat anak-anak itu katakanlah hari ini saya sehari ini saya kan ngajar di SMK 1 Boyolang Tulungagung. Itu anak-anak itu tidak kenal siapa dirinya.
dia tidak literate terhadap dirinya. Minimal apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang paling dekat itu adalah justru kekurangannya, kelemahannya, karena pernah dibully, ada pengalaman-pengalaman traumatis. Sehingga saya bersyukur bahwa sejak 2002 ketika saya menjabat Kepala SMP Al-Azhar, literasi terhadap diri sendiri itu yang saya utamakan. Sampai kemudian terbawa ketika saya jadi Kepala SDN Kamil Tuban 3 tahun 2005 sampai 2008 sama Mbak. Justru semenjak dini literate terhadap dirinya sendiri itu yang harus diutamakan. Contoh kasus misalnya begini, ketika anak-anak misalnya saya tanya nih, siapa nama ayahmu, nama ayah ibumu, nama nenekmu, nama mbah buyutmu, nama canggahmu, mereka nggak tahu, nggak literate terhadap silsilahnya. Itu contoh ya. Padahal di situ Rasulullah bilang bahwasanya Rasulullah bersabda, pelajarilah silsilahmu karena di dalamnya mengandung silaturahmi. Nah, kata kuncinya berarti apa? Dia sendiri tidak kenal siapa leluhurnya. Dia tidak kenal siapa, katakanlah otomatis kalau dalam konteks keluarga leluhur dia tidak tahu, bagaimana dia akan mengenal Nusantara yang luar biasa ini. Misalnya dia juga nggak akan tahu juga. Itu bagian tahap kedua setelah dia mengenal dirinya, kelemahannya apa, kelebihannya apa, baru kemudian masuk ke mengenal keluarga-keluarganya dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi lebih mengenal siapa saya berada di mana, betul dan sekali. Hal apa yang bisa saya kembangkan untuk diri saya gitu ya Pak. Betul sekali. Sehingga akhirnya gini Mbak Dina, dalam saya bukan hanya sebatas istilahnya itu, sebatas teoritis. Saya itu kan mungkin karena saya penyuka sejarah dan juga menyuka kisah-kisah terdahulu misalnya, sehingga saya mencoba menulis buku ini pun hanya untuk kepentingan saya pribadi aja. Saya dalam artian kalau Sayyidina Ali kan menyampaikan ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Maka ilmu tentang silsilah itu saya tulis, sehingga biar nanti kalau suatu saat saya meninggal, anak saya paling tidak literate terhadap ayah saya dulu itu sudah pernah menulis tentang leluhur-leluhurnya. Jadi itu aja sebenarnya semangat yang ingin saya kembangkan itu Mbak. Oke, dan tadi Pak Anang menjelaskan tentang kondisi anak-anak saat ini yang lebih condong kepada gadget, betul kemudian seperti PS, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Anang menanggapi hal seperti itu, dan urgensinya literasi ini seperti apa menghadapi hal? Baik, ini kan persoalan bersama Mbak ya, dan ini adalah suatu persoalan yang luar biasa tantangannya, karena satu sisi yang namanya teknologi gadget ataupun apapun saja itu seperti pisau yang bermata dua kan. Satu sisi kalau tidak dimanfaatkan dia akan mengiris dirinya sendiri. Terbukti hari ini kerusakan otak kanan itu terjadi karena gadget. Belum nanti kerusakan fungsional dalam tubuh ya. Tetapi sisi yang lain, kalau dia berhasil atau menaklukkan dari teknologi tadi itu, dia akan menggunakan manfaat untuk kehidupan. Dalam artian justru dia menjadi literate dengan namanya teknologi. Dia akhirnya mengakses hal-hal yang positif, tentu saja dengan pelibatan orang tua ya. Dalam artian anak-anak semenjak dini harus dibekali bahwa ini nggak boleh. Walaupun saya sendiri sebenarnya cenderung kepada bahwa anak-anak itu kalau bisa usia SD kelas 5, kelas 6 lah, tatkala rasional sudah terbentuk, memori dan juga yang namanya pengetahuan rasional dia sudah kuasai, itu baru kita kenalkan. Repotnya satu sisi yang tadi saya bilang, ini sejak anak kelas 2 sudah melihat gadget, maksudnya usia 2 tahun, maksud saya 2 tahun dari kenakal. Apalagi celakanya apa, orang tua untuk ngeneng-ngenengi ya, istilahnya apa, biar diam pegangi itu kan merusak mata. Sampai saya sering melihat, waduh ini bukan literasi lagi kayak begitu, ini menjadi pisau yang bisa merusak dirinya sendiri. Sehingga saya cenderung begini Mbak, karena ini adalah fakta empiris yang harus kita hadapi ya. Sisi yang lain, oke lah bahwa dengan teknologi itu bisa menghantarkan manusia menjadi lebih mudah komunikasi, lebih mudah mengetahui, bahkan mengakses ya literasi-literasi yang apapun saja. Tapi kan itu belum sesuai dengan kebutuhan anak, dan anak mungkin juga belum sampai ke sana. Sehingga saya lebih condong membekali anak-anak itu dengan buku diari itu. Jadi buku diari dalam artian
buku diari kreatif ya. Yang saya maksud bukan hanya sekedar dia menuliskan apa yang dia alami, apa yang dia pahami. Nah itu dengan mendekatkan anak seperti ini, bahkan kalau bisa dipakai oleh orang tua, mahasiswa juga, maupun juga para pendidik. Karena guru itu akan menjadi transformer yang akan mengantarkan anak-anak bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi kuncinya pengenalan dirinya sendiri ya melalui melalui buku diari itu, suruh dia menulis. Kalau nanti hanya melarang, maaf ya, anak-anak sekarang itu kan kalau dilarang jangan main HP, makin ya, dilakuin Pak. itu, kan. Sehingga kalau bisa boleh main HP gitu teknik. Kalau ingin menangani anak itu boleh kok kamu main HP, tapi hanya seminggu sekali, Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu kamu nulis. Baru kemudian itu menjadi persyaratan ini. Menulis apapun saja, boleh gambar, boleh puisi, boleh coretan, boleh apapun saja lah, buku diari ini menjadi jawaban sementara ini ya. Dan ini betul-betul saya aplikasikan di dalam ketika saya mendidik itu Mbak, ketika saya ngajar di kelas itu, mereka betul-betul saya suruh gambar dirinya sendiri dulu, gambar dirinya sendiri, ada kepala, pada tangan, kaki, biar dia mengenalkan. Setelah itu tulis kelebihanmu apa. Itu rata-rata anak ketika menuliskan kelebihan, dia kan langsung ngomong, Pak, saya itu tidak punya kelebihan saya cuma satu, berat badan. Nah, itu kan begitu ya. Sehingga akhirnya temukan kelebihan sekecil apapun, coba dicek di rapot itu. Karena orang tua sendiri dalam konteks literasi untuk melihat rapot itu kan capaian pengetahuannya. Itu rata-rata, maaf, di situ muncul psikologi yang membahayakan. Apa itu? Ketika melihat rapot, seringkali yang dilihat orang tua adalah yang negatif, kurangnya maksudnya. Nilaimu kok kurang, harusnya apa? Nilai kelebihannya dulu. Oh, pelajaran yang bagus apa? Harusnya kan ke sana. Sama, ini nanti konteks untuk meliterasikan pengetahuan anak. Itu seringkali orang tua secara psikologis tanpa disadari dia membuli loh Mbak. Itu sering saya dapati. Melihat anak itu hanya kekurangan, kelemahan. Nanti dalam konteks lebih luas kalau masalah parenting, karena saya kebetulan sering isi parenting itu, suami dan istri juga gitu, yang dilihat adalah kekurangannya, kelemahannya, sementara kelebihannya tidak dilihat. Kurang lebih seperti itu kalau kaitannya dengan sekaligus jawaban ya Pak ya terhadap persoalan mengenai gaget dan seterusnya itu. Padahal Pak ya, ketika kelebihan anak ini dapat dikembangkan, Ya. itu akan lebih pesat ya Pak, hasilnya akan lebih Sangat progresif. Betul sekali. Sehingga ketika anak-anak sudah mengenal, saya punya kelebihan tuh. Itu anak-anak baru sadar loh Mbak. Jadi, ya saya punya kelebihan ini yang seringkali saya tidak menyadari dia melihat. Karena apa? Empat lingkungan yang melingkupi setiap manusia, yaitu murid, anak, orang tua, apapun saja kan ada 4 ya. Yang pilarnya, jadi yang pertama dirinya sendiri, yang kedua guru atau orang tua, yang ketiga guru, dan yang ketiga adalah teman-teman lingkungan. Ini sangat memiliki progres yang bagaimana itu akan terbentuk dari 4 ini. Satu, kalau dirinya itu memandang bahwa dirinya itu memiliki kelebihan, karena biasanya didukung oleh orang tua yang memiliki pendidikan yang baik terhadap anaknya. Jadi dia paham, misalnya maaf, seringkali saya contohkan ya, kalau untuk mendeteksi literate terhadap dirinya sendiri itu, saya itu pandai dalam apa? Ini sederhana ini. Tangan saya seringkali, ayo coba satukan tangan gini. Ya, gitu kan. Kalau Mbak Dina, kalau Mbak Dina itu adalah otak kiri misalnya gitu ya. Saya itu otak kanan. Otak kanan itu kelebihannya. Jadi kalau otak kanan itu kan dia kelebihannya di aspek kreativitas, bahasa, seni dan sebagainya. Sebaliknya, kekurangannya apa? Saya itu kekurangan di administrasi, matematika, otak kiri kan sama matematika gitu. Dari situ kan akhirnya, saya paham, saya kekurangannya di sini, sehingga kita berani untuk memaafkan. Sebaliknya yang otak kiri, kelebihannya pada sisi kecakapan matematika, administrasinya bagus, tertib, disiplin, kan begitu lah Mbak. Sementara kekurangannya adalah dia biasanya kurang kreatif dikit. Dan sehingga ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan, akhirnya kita bisa paham, tidak blaming. Seringkali yang kita lihat adalah satu, ketika melihat gini, seringkali kelemahan dalam matematika. Dan saya beruntung di situ punya ibu ketika usia kelas 4 ya Mbak Lila. Saya buka rapot saya malu waktu itu. Aduh, rapot saya nilainya 6 kan gitu kan.
Saya tunjukkan ke ibu apa yang ibu sampaikan ke saya. Beliau lihat sambil senyum, oh Mas Anang bagus, pinter, kayak gitu. Padahal saya tahu baru kan gitu kan. Ternyata akhirnya justru ketika ibu melihat penghargaan seperti itu, menghargai saya sebagai anak, akhirnya berkembang. Saya sering menjuarai lomba lukis, saya sering membaca puisi juara 1 dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. 2003 alhamdulillah saya terpilih 70 besar pelukis nasional di Indiput Abuat Jakarta. 2015 saya terpilih guru seni budaya yang karyanya masuk di guru seni internasional di Yogyakarta. Itu sebenarnya adalah literasi terhadap dirinya sendiri tadi. Coba kalau maaf saya misalnya melihat kelemahan saya, kekurangan saya, waduh saya itu tidak terlalu pandai di matematika, pasti dalam hidupnya itu adalah kelemahan. Kan bayang-bayang akan hal itu. Sangat itu, karena apa? Ada dalam psikologi itu kan ada RMP. Jadi RMP itu repetitive magic power ya Mbak ya. Apa-apa yang diulang-ulang itu kekuatannya menjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah kalau yang diulang-ulang negatif, ya terjadilah itu. Kalau dalam bahasa hadis kan, ana indadzoni abibi, aku kata Allah tergantung prasangka hambaku kepada aku. Kalau hambaku itu menyangka bahwa aku itu lemah, ya itu yang terjadi. Dan akhirnya pemahaman terhadap diri itu akhirnya ini terbawa ketika ini Mbak, ya saya bersyukur ya, ini oleh Allah saya diberikan ilmu sedikit tentang kegelisahan membaca. Saya pada saat itu literate dalam konteks pelajaran seni. Itu seringkali, dan ini kalau sudah saya buktikan berbagai training saya, mungkin ribuan ya, banyak training baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, guru, karyawan, dosen dan sebagainya. Ketika saya suruh gambar, coba gambar ke pemandangan, muncul di sana 2 gunung, matahari, ada jalannya, ada jalannya, oke. Ada sawahnya gitu. Sawahnya kan seperti itu kan yang terjadi. Dan itu, aduh kok begini ya kan begitu. Yang kedua, persoalannya adalah ketika anak menggambar pakai pensil itu selalu dihapus gitu. Akhirnya ini tidak pede bagi saya. Akhirnya muncullah 2016 itu saya dapat ilham, kayaknya ini kalau diaktifkan memori bahagianya anak pada kondisi gelombang alfa itu insya Allah akan bagus nih. Jadi waktu itu literasi yang saya maksud ini akan masuk ke dalam literasi terhadap selain dirinya, juga mengulik tentang kebahagiaan yang dia miliki. Jadi menggambar dengan memori bahagia itu menjawab persoalan anak yang merasa tidak percaya diri, anak yang tidak kreatif, gambarnya begitu-begitu saja. Termasuk juga anak menjadi percaya terhadap dirinya sendiri. Nah AMP itu, maaf ini tidak apa-apa ya saya tambahkan sana ya Mbak ya, karena AMP itu aktivasi memori bahagia yang proceeding seminar kami diterima di pihak ISI itu semakin. Jadi 2016 saya mendapatkan ini, 2020 proceeding seminar saya diterima di pihak ISI, itu saya melejit gitu loh Mbak. Jadi oh kalau begitu literasi ini harus saya tingkatkan yang lebih powerful lah, anggap aja begitu. Karena terbukti alhamdulillah dengan izin Allah bahwa workshop ANB yang saya selenggarakan hari ini di 33 desa di Tulungagung, alhamdulillah ini baru menginjak yang ke-22, itu mampu menstimulasi anak untuk bersikap bahagia terhadap dirinya. Oh, saya itu punya kebahagiaan toh. Satu. Yang kedua, dengan kebahagiaan itu kan saya awali dengan saya minta anak-anak menggambar. Karena gambar itu adalah jiwa ketok. Jadi jiwa yang nampak, kata Sujoyono ini ya. Jadi jiwa yang nampak itu melalui gambar. Ketika dia mampu menggambar kreatif tentang kisah bahagia yang sendiri, itu mereka kayak semacam wow, saya bisa dong gambar kayak gini gitu loh Mbak. Jadi saya merasakan kegembiraan itu. Ya, walaupun ada beberapa 1, 2, 3 anak itu yang ketika gambar menangis gitu. Kenapa Pak kok bisa? Nah itu dia. Saya sebagai penemu AMB ya, aktivasi memori bahagia sebagai ide penciptaan karya seni itu kan menjadi bertanya-tanya kan, loh Mbak ini kisah bahagia apa bukan? Iya Pak, ini kisah bahagia saya, sampai saya menangis kan begitu. Oh selesai kan gitu ya. Tapi ada juga yang menggambar satu anak, tangan kanan dipegang bapaknya, tangan kiri dipegang ibunya, dia nangis karena apa? Ini adalah pengalaman bahagia saya yang terakhir Pak. Ada apa? Karena setelah ini ayah ibu saya bercerai. Disitulah saya nangis gitu Pak. Jadi semula yang dari persoalan yang sederhana ternyata nggak sesederhana itu ya. Jadi AMB yang saya kembangkan itu kan ada landasan
pedagogiknya, yang kedua psikologinya, tiga neurologinya, motivasi dan komunikasi. Dari situ semua terangkum itu, Mbak. Jadi mereka akhirnya selain literate terhadap dirinya sendiri, saya tuh punya kebahagiaan ya. Yang kedua dia mampu mengkomunikasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, dalam bentuk cerpen, komik, kemudian membuat quotes kebahagiaan terhadap dirinya. Bahkan kemarin ada naskah drama yang bisa dibuat dari kisah bahagia itu sampai kemudian dipentaskan. Ada beberapa yang bikin film. Luar biasa dampaknya memori bahagia ini ya Pak. Jadi memori bahagia itu semacam semangat dan inspirasi bagi anak-anak untuk bisa lebih berkarya. Betul sekali. Dan mendalami siapa saya. Iya. Seperti itu ya Pak. Benar. Oke Bapak, kalau tadi kita sudah membahas tentang dari segi psikolognya. Betul. Sekarang saya ingin menuju ke ranah yang religinya nih Bapak. Oke, seberapa penting dan urgent literasi di bidang religi ini? Iya, jadi tadi yang saya bilang bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu menjadi pintu masuk untuk mengenal Tuhannya. Karena religi yang saya pahami itu adalah spiritualitas paling utama kan dia mengenal Tuhannya. Jadi ketika katakanlah kisahnya Ibrahim kecil itu mencari Tuhan, itu kan dia bertanya kepada ayah ibunya, kepada bapaknya dia ditanya, siapa Tuhan itu ayah? Tuhan itu yang ada di alun-alun, setelah didatangi ada patung yang besar. Dia berusaha mencari tahu. Jadi yang saya pahamkan bahwa untuk literasi di usia anak-anak dini, usia golden age, 0 katakanlah sampai 7 tahun atau 5 tahun, ada beberapa teori mengatakan begitu. Yang paling utama harus kita kenalkan dengan siapa Tuhannya. Karena apa? Daripada anak ini akan mencari Tuhan sendiri gitu. Ibrahim kan begitu kisahnya. Saya tanya bapak ibunya nggak memuaskan akal kan? Karena literasi itu kaitannya dengan pengetahuan kognitif, rasional, empirik yang dia lihat. Dia akalnya berjalan ketika usia-usia 7-8 tahun, pasti anak-anak itu akan bertanya, siapa Tuhan saya? Ketika dijawab ayahnya, Tuhan itu yang ada di katakanlah di lapangan, ada patung besar. Dia datang itu dalam rangka kehausan untuk literasi tadi ya Mbak ya. Rasa ingin tahunya sangat besar sekali masalah Tuhan itu. Sehingga ketika dia ketemu dengan patung itu, sebentar, bukankah patung ini buat bapak saya? Yang membuat kan bapak saya. Literasinya kan berkembang loh pengetahuannya. Akhirnya, kayaknya bukan. Tanya ibunya sama aja. Tanya pada orang-orang juga begitu. Maka ketika anak kaitannya dengan masalah religi, masalah agama, itu tolong tekankan betul masalah akidah, keimanan dulu kepada Allah. Jadi rukun iman yang 6 itu, al-iman wa tu'minu billah, kenali dulu siapa Tuhannya, Allah ini, kemudian malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat, bahkan juga mengenai qada dan qadar. Dan qada dan qadar itu yang juga harus dikenalkan kepada anak-anak. Nah, ketika kemudian Ibrahim mencari Tuhan itu mengembara istilahnya, ada bintang, ada bulan. Dia menyangka kan, karena literasi yang tahap berikutnya itu ada namanya kalau dalam bahasa akademis itu membuat asumsi. Nah, dia berasumsi, ini Tuhan saya, matahari itu. Ternyata bukan, dia kecewa. Kayaknya rembulan nih, kecewa lagi kan. Besoknya lagi ketemu bintang, kayak Tuhan ini asik nih, lebih jauh, lebih kecil gitu kan. Ternyata enggak juga. Akhirnya disitulah pentingnya akhirnya mendapatkan wahyu itu dari malaikat Jibril langsung kan yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dalam konteks menjawab persoalan yang disampaikan Mbak Dila tadi itu, kaitannya literasi terhadap religi itu sangat basic, Mbak. Kebutuhan sangat asasi dalam hidup manusia itu adalah mengenal siapa Tuhannya. Misalnya kalau dia akhirnya setelah mengenal dirinya sebagai pintu masuk mengenali Tuhannya, Tuhan saya itu Rahman Rahim. Iya ya, saya itu juga punya sifat Rahman dan Rahim dalam diri saya. Allah itu memiliki sifat yang musawir nih, yang maha mencipta, yang maha kreatif. Iya ya, saya itu juga kreatif nih. Akhirnya dia bisa melihat dirinya sendiri dengan segala kelebihannya. Nah, satu-satunya sifat yang nggak boleh dimiliki itu hanya sombong kan begitu. Kalau sombong nih kayak iblis tuh, dia merendahkan orang lain, menolak kebenaran kan begitu kan. Ya, saya nggak pengen seperti itu, sehingga akhirnya literasi dalam konteks religi yang saya pahami itu yang paling utama adalah mengenalkan siapapun saja
selain dirinya adalah kepada Tuhan yang tadi itu. Dan itu juga sangat berhubungan dengan keluarga nih Pak. Sangat-sangat, bahkan maaf ya kalau kaitannya keluarga nih ceritanya. Suami sebagai pemimpin atas istri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Sehingga bagaimana si suami ini mampu mengetahui karakter istrinya, satu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian potensi yang dia miliki apa, kan begitu Mbak. Kalau buat analisis SWOT dulu ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa gitu kan. Kemudian apa yang bisa dikembangkan. Nah di situ kaitan dengan keluarga, karena ini menyatukan antara laki-laki dan perempuan itu tidak mudah Mbak. Karena biasanya tahap awal itu perlu prosesi untuk saling mengenal. Maka saya suatu ketika itu heran itu dalam artian saya pernah ngisi training hampir 350 orang pasangan suami istri itu Mbak. Saya kira nih itu persoalan sepele. Ketika saya suruh salaman ya kan, Bapak Ibu silakan salaman, oke, saya suruh pejamkan mata. Saya nakalan waktu itu, saya suruh pejamkan mata. Tapi dampaknya itu yang saya di luar dugaan. Setelah saya suruh salaman, Bapak, Bu, ya sekarang tolong dilihat kelebihan suami dan istri Anda. Satu. Tahap kedua, biar dia saling literate terhadap jiwa antara suami istri tadi, Bapak Ibu tolong sekarang menyatakan rasa minta maaf kepada pasangan hidup Anda. Itu minta maaf. Tahap kedua, silakan Bapak Ibu menyatakan rasa cinta dan sayang kepada suami dan istri Anda. Di sisi itu mereka menangis semuanya. Jadi saya sebagai trainer waktu lu ini kenapa kok nangis semuanya? Jadi gini soalnya. Ternyata Ustadz punya Ustadz seolah-olah menyatakan cinta dan sayang itu hanya ketika katalah yang mengikuti madhabnya orang-orang berpacaran ya, aku cinta kamu mas. So, ketika suami dan istri tidak diungkapkan lagi. Nah itu yang menjadi apa ya kuncinya tadi, ternyata justru cinta dan kasih sayang itu dirawat, dikembangkan, disuburkan, ditumbuh-suburkan dengan kita saling minta maaf, menyatakan cinta dan sayang tadi itu, sehingga akhirnya mereka tumbuh tuh kesuburan dalam cinta dalam dirinya tadi. Itu dalam garis besar sudah menikah, Iya, dalam konteks sudah menikah. Kalau saya kan mengikuti yang harus sudah menikah ya, karena yang namanya cinta itu akan tumbuh ketika sudah menikah. Kalau belum menikah itu namanya nafsu. Ya bener nggak tuh bias. Oke nih Pak, sejalan dengan hal itu menanggapi permasalahan ini, kita bicaranya sudah ke mahasiswa ya Pak. Oke. Yang mana konteks yang namanya pacaran itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah ya? Sangat lumrah, bahkan terkesan, loh kamu kok nggak punya pacar sih? Nah gitu, itu gimana nih tanggapan dari panjenengan? Seringkali kan saya guyoni anak-anak itu, hari gini nggak punya cowok, gitu kan? Seringkali saya guyonan begitu. Jadi begini, karena konsep kita itu kan untuk menciptakan sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, kedamaian, ketentraman, kedamaian dalam berkeluarga itu justru dibangun ketika dua orang yang memiliki kesucian dirinya, baik suci pikiran, suci hatinya maupun suci badannya. Pramuka kan begitu ya, suci pikiran, suci badan dan juga batin dan juga suci badan. Perhatikan bagaimana akan memunculkan sakinah, kedamaian tatkala dua orang laki-laki perempuan ini yang belum diikat oleh yang namanya ijab qabul, itu mereka sudah bersentuhan secara fisik, berciuman ataupun melakukan hal-hal yang lain. Maka di situ akhirnya bukan kasih dan sayang lagi, itu semuanya murni nafsu yang dimiliki oleh atau horizontal lah katalah, ada yang memahami itu naluri dasar manusia yang akhirnya mensuci atau menciderai terhadap kesucian sakralitas pernikahan. Maka yang terjadi banyak kasus perceraian. Itu karena itu. Baru aja kemarin saya menyatukan dua keluarga. Kapan hari saya sudah, ya Allah gak bisa disatukan. Kebetulan kan di rumah kami Mbak Dina itu setiap
ya sering kali banyak pasangan suami istri yang datang untuk curhat dan sebagainya. Nah selesainya itu kalau ada kasih dan sayang tadi itu, saling minta maaf, menyatakan cinta dan sayang. Nah kalau kemudian mahasiswa yang harusnya dijaga sucinya pikiran, sucinya hati, dan juga sucinya jasmani, fisik seseorang, insya Allah itu akan menghantarkan dia kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kemudian itu sudah ternodai, ini yang eman gitu loh maksud saya itu. Karena ibaratnya kayak kita HP nih contohnya nih. Saya sering buat kayak percontohan kayak gitu. Coba ambil pegang HP. Anak-anak, ini ada HP baru yang masih grade dengan HP yang sudah second nih. Pilih yang mana? HP yang baru. Kan begitu kan? Nah, sementara HP yang second karena sudah pernah disentuh, ya kan? Pernah diusuk-usuk, mungkin labelnya juga rusak, gitu kan? Itu rata-rata nggak mau kan? Gitu. Nah ini memang, waduh luar biasa hari ini. Saya tuh kayak kadang-kadang menjadi kayak orang kolot gitu ya kalau memahami hal seperti itu. Itu aja Mbak pesan saya, jaga sucinya pikiran, sucinya hati, dan sucinya jasmani sampai kemudian adanya ijab kabul. Nah setelah itulah muncul kasih sayang sejati. Jadi teman-teman Genbiers dapat wejangan hari ini, boleh tetap dijaga kesuciannya. Kalau masalah suka sama dia, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat tetap dijaga baik kesucian dari pikirannya, perkataan, perbuatan, dirinya, seperti itu. Nah Bapak, melihat fenomena yang bahkan dari anak-anak seperti itu, kemudian mahasiswa pun juga yang seperti telah Panjenengan jelaskan, kira-kira nih peran kita sebagai mahasiswa itu sendiri Pak, untuk bisa saling mengingatkan kah, atau seperti apa peran kita ini dibutuhkan itu sebesar apa menanggapi kasus-kasus yang sedemikian? Jadi karena asumsikan bahwa kita itu memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya ya Mbak ya, fokuslah kepada kelebihan teman-teman mahasiswa semua. Nah kemudian dengan kelebihan yang Allah berikan, baik bakat, talenta, kemampuan, apapun saja kelebihan-kelebihan itu, jadikan dia sebagai energi untuk kebermanfaatan kepada sesama. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah bisa bermanfaat, sekecil apapun manfaat itu. Maaf, saya memberikan contoh, saya itu apa sih manfaatnya untuk baik nanti kalau saya berkeluarga ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, atau untuk anak-anak. Kebetulan karena basic saya itu adalah ya pelukis, ya guru ya Mbak ya. Saya bisanya hanya sebatas anak-anak saya ajak gambar. Ya udah gambar itu aja. Dan itu menjadi gerakan seni rupa kebahagiaan. Jadi saya keliling 33 desa itu tidak ada yang bayarin Mbak. Karena apa ya? Satu, saya senang, passion saya kan di situ gitu ya. Maka temukan passion Anda. Temukan kegembiraan lah kalau saya bahasakan. Kegembiraan mahasiswa itu apa? Oh saya itu senang hiking. Oke. Silakan Anda hiking kemana-mana, ajak bikin komunitas untuk mencintai lingkungan misalnya, maaf, atau untuk ketika berada di gunung bikin lukisan atau bikin gambar misalnya. Sehingga akhirnya apa? Hidup kita yang singkat, katakanlah 50, 60, 70 tahun hanya di dunia ini, sangat singkat itu menurut saya. Jadikan itu sebagai sarana kebahagiaan, bahagiakan diri, dan syukur bisa membahagiakan lingkungannya. Sehingga ketika dia membahagiakan lingkungannya, ya sudah, dia bisa bermanfaat sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW tadi. Dan yang paling utama, bahwa kebahagiaan itu menjadi sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya misalnya ngajak anak-anak, oh kok kemudian mahasiswa ikut nih ceritanya dalam komunitas Padang Jinglang nih. Saya syukuri aja itu. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun ada teman-teman mahasiswa membantu saya dalam perjalanan. Saya juga akhirnya tahu ada satu pintu surga yang itu namanya Babu Al-Farah. Jadi kan ada pintu Ar-Rayyan, ada pintu-pintu surga, ada 8. Itu ternyata ada satu pintu surga yang namanya Babu Al-Farah, yaitu pintu yang diutamakan, dikhususkan kepada orang yang dulunya di dunia dia itu membahagiakan anak-anak kecil. Sehingga kesimpulannya, ayo teman-teman mahasiswa, temukan kebahagiaanmu, passionmu di mana, dan berbahagialah dengan itu, serta selanjutnya apa? Gunakan itu energi itu untuk membahagiakan atau untuk menggerakkan atau untuk bermanfaat kepada
sesama dan lingkungan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah power yang full. Ini ya, powerful betul, insya Allah. Baik Pak Anang, jadi untuk peran kita sebagai mahasiswa ini yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama dengan memperdalam bekal ilmu pengetahuan dan religi kita, kemudian memiliki memori kebahagiaan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya menghindari diri dari hal-hal yang negatif atau kemudorotan. Seperti itu ya Pak. Ya, kurang lebihnya, dan fokusnya paling utama kan melihat pada sisi kelebihan diri itu Mbak. Di Allah itu secara fitrah sunatullah sudah memberikan kelebihan masing-masing. Nah, dengan kelebihan itu gimana? Itu kita berdayakan, kita empowering untuk bisa bermanfaat kepada diri kita, keluarga kita, maupun juga untuk masyarakat dan lingkungan, kalau begitu. Oke, jadi Genbiers, kalau tadi kita sudah membahas nih tentang literasi di segala bidang, baik dari sosial, kemudian religi, bahkan akademisi. Nah, saya tertarik Pak Anam dengan komunitas Padang Jinglang ini. Nah, sebenarnya ini seperti apa gitu Pak Anam? Jadi ketika saya melihat anak-anak yang sedang asik bermain game di malam hari sampai kemudian sebegitunya ya, itu akhirnya kegelisahan saya itu kemudian saya berikan jalan keluar atau problem solvingnya, karena saya dirikanlah Padang Jinglang itu, komunitas bermain, cerita, bernyanyi untuk anak-anak. Walaupun sebenarnya cikal bakal kompan atau komunitas Padang Jinglang ini sebenarnya ini bermula ketika saya menjabat menjadi kepala SD Insan Kamil di Tuban tahun 2005 sampai 2008. Jadi di situ karena pembelajarannya waktu itu saya beri nama Padang Bulan Anak waktu itu ya. Karena saya belajar betul dari M. Hairul Najib Danun, guru kami, bahwa anak-anak belum ada yang menyentuh di wilayah itu, walaupun sekolah-sekolah dan untuk pelajaran katakanlah permainan tradisional tidak ada yang merekam. Nah, akhirnya 2009 ketika saya kembali ke Tulungagung itu, saya dirikan komunitas Padang Jinglang. Awalnya hanya saya aja yang belajar di alun-alun gitu ya. Kemudian lama-kelamaan ada beberapa mahasiswa yang pengen gabung. Pak, saya pengen belajar ini, bagaimana caranya bercerita, bagaimana saya bermain. Akhirnya oke lah kalau begitu. Ketika mahasiswa mulai bergabung itulah mulai kemudian ada program-program yang saya tata, yang semula itu setiap bulan yang untuk anak saya pikirkan sendiri. Oh, besok bermainnya ini, oh besok ceritanya ini, besok kreasinya apa, kemudian metodologi pembelajarannya apa. Itu akhirnya mau tidak mau saya transferkan begitu. Jadi komunitas Padang Jinglang akhirnya ada transfer knowledge, apa yang saya miliki, metodologi pembelajaran yang tepat untuk materi bermain ini apa begitu. Nah, itulah yang kemudian terjadilah transformasi pembelajaran, pendidikan belajar, kalau bahasa sekarang sinau bareng, karena saya sendiri faktanya juga belajar dari teman-teman mahasiswa, sehingga akhirnya itu berjalan sampai ada 8 angkatan mahasiswa itu Mbak. Dan hari ini alhamdulillah di Komunitas Padang Jinglang sudah outputnya, ada yang sudah jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi orang tua yang akhirnya dia mendirikan komunitas sendiri kayak begitu. Itu yang saya syukuri itu. Dan anak-anak itu yang waktu masih kecil sekarang sudah jadi mahasiswa dan semuanya, dan kemudian tergerak juga untuk menyelenggarakan hal yang sama. Nah, kemudian karena ini terkait dengan literasi ya, itulah yang kemudian saya bukukan pengalaman kami di dalam mendidik anak, pengalaman kami di dalam menggerakkan mahasiswa. Itu akhirnya kami bukukan, ada beberapa buku, ada yang ini adalah khusus mengenai Padang Jinglang, kemudian ada yang menggambar dengan memori bahagia dan seterusnya. Bahkan dalam perkembangannya ini saya murni memahami hakikat doanya Rasulullah itu kan, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Jadi semakin kesini akhirnya bertambah begitu loh, saya memahaminya begitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur. Kemudian di tahun 2016 muncullah buku menggambar dengan memori bahagia ini. Kemudian tahun 2020 proceeding seminar saya diterima di ISI Jogja, itu menjadi penyemangat bagi kami
di komunitas Padang Jinglang untuk semakin bergerak kepada masyarakat dalam wilayah kreativitas, bermain, cerita, dan bernyanyi. Dan ini alhamdulillah tahun 2022 ini kami sudah keliling di 33 desa targetnya, sementara di 22 desa. Dengan apa? Ya tadi itu, bermain, cerita, bernyanyi, berkreasi, saja gambar. Menjadi pintu masuknya tadi. Jadi komunitas Padang Jinglang akhirnya dalam perkembangannya mereka muncul sosok-sosok yang kreatif. Akhirnya mereka sempat menyelenggarakan pameran lukisan bersama. Jadi pameran lukisan bersama di waktu itu di Kedai Kosim. Kemudian kita menyelenggarakan pameran. Kemudian di situ ada pembacaan puisi, ada stand up comedy, kayak gitu Pak. Jadi apalah yang bisa berkembang. Jadi sesuai dengan tuntutan. Kayak misalnya teman-teman itu ada yang kemarin itu menemukan sebuah metode teknik, Pak. Saya punya punya materi nih, karena kami saling berbagi di komunitas itu. Jadi bukan saya ansih atau istri saya Bu Esti itu sebagai sumber materi, tapi juga dari teman-teman juga. Nah, dari teman-teman itu yang akhirnya itu yang menjadi penyemangat juga. Ternyata bahwa yang namanya ilmu itu bisa diperoleh sambil kita berjalan. Jadi kalau yang maaf ya, iya sambil berproses. Kalau orang Jawa itu kan punya filosofi ilmu tumekani kanthi laku. Nah kalau saya sendiri itu begini, saya sendiri kan sempat berjalan kaki ya Mbak ya. Jadi dari Tulungagung sampai ke Salatiga 15 hari. Ilmu itu ya akhirnya saya bukukan jadi sebuah buku puisi, saya sketsa di tengah jalan. Akhirnya saya bukukan, ya lumayan agak tebal juga. Tapi ini belum saya terbitkan, mohon doanya nanti saya terbitkan demi dalam rangka menghargai ilmu tadi yang saya maksud. Nah, yang saya maksud ilmu tumekani kanthi laku itu ternyata tidak hanya sekedar kita, ya tadi yang saya maksud berjalan, sehingga seiring perjalanan waktu teman-teman ada yang menemukan, Pak ini saya kok punya ide, gimana kalau menggambar cita-cita. Oke, bagus saya bilang, akhirnya kita gambar cita-cita waktu itu. Dan subhanallah kita baru tahu bahwa cita-cita itu insya Allah terwujud antara 3 sampai 5 tahun. Ada beberapa begitu. Akhirnya mereka transfer knowledge. Akhirnya kami juga begitu gambar. Jadi menggambar rumah, ada yang menggambar punya mobil, ya gitu digambar. Dan saya menghitung itu tahun 2009, terwujudnya 2013, 4 tahun. Oh kalau begitu ini adalah efek dari pembelajaran bersama tadi itu. Ibaratkan jadi doa ya Pak. Betul sekali. Itu yang menginspirasi kami. Akhirnya wah kayaknya tahun ini 2022 ini ya, kayaknya kita butuh segera buku yang terbit gambar citaku gitu Mbak Dinda. Jadi gambar citaku itu akan menjadi sebuah buku yang berisi cita-cita yang digambarkan, dan itu insya Allah akan mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun lagi akan menjadi impian kenyataan ini. Jadi komunitas Padang Jinglang ini memiliki output yang besar ya Pak, bisa saya katakan besar sih terhadap proses perkembangan literasi yang ada khususnya di wilayah Tulungagung. Dan bagi mahasiswa yang ingin bergabung boleh ya Pak? Bisa, monggo hubungi nomor ini. Hubungi nomor di bawah ini. Nanti bisa hubungi teman-teman Genbi atau nanti langsung kita arahkan ke Pak Anangnya. Oke, baik Pak Anang, karena sudah cukup lama kita ngobrol, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya bahas, Pak Anang. Genbi bahas sebenarnya masih banyak. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Anang. Dan sebelumnya Pak Anang juga boleh untuk memberikan sedikit closing statement untuk saran teman-teman Genbi dan teman-teman mahasiswa ini. Ya, bahwa mahasiswa itu sebagai sebuah generasi emas, di mana fokuskanlah kepada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada diri Anda masing-masing. Dengan kelebihan, fokuslah pada kelebihan sebagai bentuk kesyukuran. Kalau kita memahami kelebihan yang kita miliki bukan untuk kesombongan, tetapi adalah kesyukuran kepada Allah, kemudian gerakan itu untuk menjadi kebermanfaatan kepada diri sendiri, keluarga maupun lingkungan, bahkan juga kepada alam semesta ini. Maka niscaya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat kepada umat, kepada masyarakat, itu akan menjadi sebuah power yang sangat kuat untuk menjadikan Indonesia, menjadikan diri kita minimal, masyarakat kita, bahkan Indonesia, bahkan Nusantara ini akan mempengaruhi dunia yang lebih mulia dan lebih baik lagi. Insya Allah demikian.
Oke, dan mari kita wujudkan bersama-sama tentunya dengan mengikuti komunitas ataupun organisasi yang juga bermanfaat banyak untuk masyarakat. Oke, Satu lagi Mbak Linda, Gimana? saya berharap ketika teman-teman khususnya di Genbi yang 2 tahun digeladi di sini gitu ya, jangan lupa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Sia-sia kalau 2 tahun Anda tidak menghasilkan sebuah buku, karena buku itu adalah kekuatan Anda untuk dikenang di masa depan oleh anak turun Anda. Insya Allah demikian. Luar biasa Pak Anang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sama-sama, dari Mbak Genbi. Dinda. Ya. Pak Anang telah bersedia untuk bergabung bersama Alhamdulillah, Genbi untuk alhamdulillah. bisa sharing dan membagikan pengalamannya terkait. Saya juga terima kasih loh Mbak sudah diundang di acara yang luar biasa keren. Alhamdulillah, semoga kita di lain waktu dapat berkolaborasi ya Pak. Amin, Anang. amin. Siap, siap. Amin. Tentunya juga untuk membantu mewujudkan tugas kami sebagai Genbi, sebagai frontliner, future leader untuk membangun masyarakat juga Pak. Luar biasa insya Allah. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Genbiers yang telah stay tune dari 30 menit yang lalu sampai dengan sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan satu kalimat yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya dalam podcast kali ini, yakni kemenangan dan kesuksesan seseorang itu adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya Adinda Wahyu Dwi Sukma dari Genbi, Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, energi untuk negeri.